perkenalkan, nama saya Mimurtiani dari kelas PAIB. Di sini saya akan memberikan penjelasan atau pembahasan sedikit apa itu sosiologi dan antropologi pendidikan, serta sedikit bercerita bagaimana kaitan antara sosiologi dan antropologi pendidikan di masa pandemi di tempat magang saya. Untuk yang pertama yaitu penjelasan tentang sosiologi dan antropologi pendidikan. Untuk yang pertama, sosiologi secara bahasa itu terdiri dari dua kata, yaitu sosius dan logos. Sosius sendiri berarti kawan, sedangkan logos itu berarti ilmu pengetahuan. Maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Menurut Auguste Comte, sosiologi berarti suatu studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial yang dibedakan menjadi dua, yaitu sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Sedangkan antropologi itu terdiri dari dua kata, yaitu anthropos dan logos. Anthropos sendiri berarti manusia, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka antropologi merupakan disiplin yang mempelajari manusia berdasarkan rasa ingin tahunya yang tiada henti. Menurut Kuncoro Ningrat, antropologi merupakan studi tentang umat manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai macam warna, bentuk fisik masyarakat, dan budaya yang dihasilkan. Sosiologi dan antropologi jika dikaitkan dalam pendidikan, maka sosiologi pendidikan itu menjadi sentral masalah dalam aspek sosiologis. Maka jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, yaitu situasi hubungan dan pergaulan sosial antara pendidik dengan peserta didik, pendidik dengan pendidik, ataupun peserta didik dengan peserta didik. Sedangkan antropologi pendidikan adalah penelaah akademis tentang sistem pendidikan dari sudut pandang budaya, yaitu antara manusia dan perilakunya ketika berhubungan, baik dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat, maupun lingkup sekolahan. Atau gini, apa yang didapat dari ilmu ketika sekolah, ilmunya ketika pembelajaran, itu bagaimana peserta didik itu dapat menerapkan apa yang didapat itu dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu saya akan bercerita bagaimana tempat magang saya di masa pandemi saat ini, serta jika dikaitkan dengan pendidikan sosiologi antropologi pendidikan. Di tempat magang saya itu di masa pandemi ini, sekolah itu mengadakan tatap muka itu hanya 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Yang lain itu lewat daring atau WhatsApp, lewat GC atau lewat e-learning gitu, katanya bu gurunya sana. Saya kan kebetulan mendapatkan pamong guru PAI yang saya ikuti gitu. Pada hari Rabu saya kan ikut melihat kondisi cara timbal balik pengajaran antara guru dan peserta didik dalam memahami suatu materi kan. Saya masuk ke kelas itu saya mengamati ya. Itu guru itu sudah menjelaskan dengan baik, dengan bercerita juga, ada timbal balik antara peserta didik dengan bu gurunya, tapi tidak semuanya itu memperhatikan. Saya lihat itu di paling pojok peserta didik itu masih banyak yang main HP, makan gitu, bukannya memperhatikan. Itu karena kurangnya sosial antara peserta didik dengan bu gurunya sana. Menurut pengakuan gurunya sana itu sudah menjelaskan dengan cara bercerita, itu adalah salah satu metode yang bu guru itu pakai untuk memperjelas pemahaman dari apa yang di-share di GC atau materi yang di-share di GC. Setelah itu kan dijelaskan lewat tatap muka itu. Namun menurut pengamatan saya itu masih belum bekerja dengan normal. Kan kalau biasanya setiap minggu kan kita bisa bertemu atau langsung pengajaran secara langsung, diskusi maupun apa gitu. Tetapi jika dilihat itu menurut saya itu ada kurang, yaitu kendala waktu. Waktunya itu cuma dibatasi hanya sejam dalam satu mata pelajaran. Itu menurut saya itu
sedikit kurang, dan kan ada bukan sejam ya, cuma 40 kalau enggak 45 menit. Pokoknya itu ada pengurangan jam mata pelajaran, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman. Menurut saya itu murid itu terlalu mengabaikan apa yang disampaikan oleh guru. Maka di sini jika dikaitkan dalam sosiologi dan antropologi ini, menurut saya itu kurang, karena sosiologi itu sendiri mengaitkan antara bagaimana cara guru timbal balik dengan peserta didiknya. Jadi kurang. Walaupun guru itu banyak melontarkan pertanyaan dan ada yang menjawab itu, tapi belum semua memperhatikan, cuma anak-anak itu saja. Sedangkan kalau di budayanya, di antropologinya itu, kegiatan yang sudah membudidaya di sekolah sana itu sedikit terhambat. Seperti kalau setiap pagi itu selalu diadakan sholat duha dan membaca Al-Quran untuk mengawali pembelajaran itu sedikit terganggu karena tidak bisa dilakukan karena keterbatasan waktu tersebut. Jadi sholat duha itu hanya diingatkan oleh guru untuk melaksanakannya di rumah. Itu pun jika kita lihat sendiri, kalau anak-anak SMA, kan saya mengamati di SMA itu belum semuanya itu mau melaksanakan gitu loh. Kalau enggak diawasi, kan kita lihat ini kan rasa malasnya itu kan selalu ada. Biasanya itu disempatkan, tapi biasanya itu tidak cuma diawali dengan doa. Lah itu nanti guru pamong saya, guru yang mengajar itu mengasih informasi di dibuatkan grup WhatsApp itu loh, untuk senantiasa membaca Al-Quran di rumah. Lah itu nanti akan ditunjukkan dengan beberapa video kegiatan siswa itu di rumah. Tapi kan kalau kita ketahui kan itu bisa video yang diulang-ulang gitu loh, membacanya itu kan nggak setiap hari bisa dibaca, kan juga guru tidak bisa menilai setiap hari untuk membaca Al-Qur'annya tersebut. Di sini saya juga mengikuti beberapa kelas ya di Google Classroom. Ini kelas 10 IPS 2, kelas 10 IPS 1, kelas 10 IPA 2, dan kelas 10 IPA 1. Di sini saya dimasukkan ke dalam GC ini. Lah di sini saya lihat ya. Ini tuh di sini ini itu tidak ada sekali respon dari peserta didik ya. Jadi guru itu hanya memberikan tugas, lah itu tanpa adanya respon. Walaupun di sini gini, tidak ada komentar apa itu tanya ini bagaimana Bu, ini bagaimana, kan seakan tidak ada timbal balik antara guru dengan peserta didik. Dan menurut pengakuan guru pamong saya ini, daftar hadir ini loh, kalau tidak diingatkan di grup WA itu kebanyakan siswanya itu tidak melakukan absen. Jadi kan absennya itu terkadang banyak yang tidak mengisi, jadi harus diingatkan, hai anak-anak hari ini absen, buka di Google Classroom gitu. Kalau menurut guru pamong saya yang saya tanyai itu. Dan ini kalau guru pamong saya memberikan pengumuman atau apa itu tidak ada yang membahas, tidak ada yang komen atau apa gitu loh. Ini hampir di semua kelas ya saya lihat ini, nggak ada, maupun kelas IPS maupun kelas IPA. Jadi di sini dengan adanya COVID ini, menurut saya itu timbal balik antara guru dan peserta didik itu sedikit berkurang. Dapat dilihat dari saya mengamati sendiri dan juga dilihat dari respon di daring ya, pendidikan lewat daring. Serta saya kan pernah beberapa kali pergi ke sekolah sana. Lah saya itu melihat keadaan siswa waktu masuk ya, itu tuh jarang antara komunikasi antara peserta didik dengan pendidik. Maksud saya itu tidak saling sapa itu, jarang. Hanya beberapa siswa aja yang saling bertegur sapa dengan guru, mencium tangan gitu. Tapi kalau guru pamong saya ini sangat ketat ya. Jadi kalau pulang sekolah itu selalu diajarkan untuk berdoa, terus
cium tangan gitu, dan selalu untuk diingatkan untuk membaca Al-Quran serta sholat duha serta sholat duhur. Jadi di sana itu sholat duha sama sholat asar itu dilakukan berjamaah kalau di masa-masa tidak ada pandemi. Jadi dilaksanakan sholat berjamaah di sekolah sana. Tapi kan karena adanya pandemi ini, jadi waktunya itu terkurangi. Guru pamong saya itu selalu mengompori untuk segera masuk ke masjid. Ayo sholat jamaah duhur, sholat jamaah duha, sholat jamaah asar. Ketika pulang sekolah itu harus diwajibkan jamaah asar. Tapi jika masa pandemi saat ini itu jamnya itu jam 11 itu sudah pada pulang. Tapi jika hari Jumat itu jam 10 sudah pulang karena diharuskan adanya sholat Jumat di rumah. Itu guru pamong saya selalu mengingatkan untuk sholat jamaah Jumat untuk anak laki-laki. Dan ketika saya ke sana itu jarang sekali ada yang menyapa, kalau enggak saya yang menyapa duluan ini. Hai Dek, namanya siapa gitu, tanya-tanya sekedar basa-basi, tanya-tanya tentang sekolah ini, sekolah tempat magang saya itu. Jadi dengan adanya pandemi atau COVID ini sedikit mengurangi waktu untuk sosial antara guru dan peserta didik dengan masyarakat juga. Yang mana kalau biasanya itu sering terjadi antara timbal balik, sekarang itu tidak, karena itu harinya juga ditentukan dan kebanyakan ada di daring. Serta kegiatan yang sudah membudidaya di sekolah sana itu sedikit hilang karena itu keterbatasan waktu juga itu. Jadi menurut saya pembelajaran lewat daring itu kurang efektif. Saya pun juga merasakan itu kurang efektif, dimana kalau daring itu kebanyakan tugas. Kalau misal tidak ada pandemi ya, saya itu merasa kalau tugas kuliah itu cuma makalah, kadang-kadang cuma tugas akhir UTS, tugas akhir UAS gitu aja. Kalau setiap hari kalau lewat di daring itu selalu setiap hari itu ada aja tugasnya gitu. Kan itu juga saya ngerti itu sebagai pengganti tatap muka untuk memperoleh nilai, tapi menurut saya lebih enak offline daripada online. Jadi dapat saya tarik kesimpulan ya. Jadi untuk materi sosiologi dan antropologi pendidikan di masa pandemi ini menurut saya itu kurang berjalan jika dikaitkan dalam dunia pendidikan. Itu dapat saya rasakan gitu loh, kurangnya ada timbal balik antara guru dan peserta didik juga. Walaupun di GC maupun di WA maupun di e-learning maupun di Zoom, itu menurut saya itu kurang tatap muka kalau enggak secara langsung, secara offline. Jadi menurut saya itu lebih enak offline gitu loh. Walaupun pandemi tapi tetap ada offline, itu menurut saya juga baik. Kan jika dilihat dari sekolah yang saya amati itu kan ada sisi untuk tatap muka. Jadi itu lebih untuk memperdalam materi yang telah di-share di daring atau di GC ataupun e-learning ataupun di WhatsApp. Jadi menurut pengamatan saya itu setelah guru memberikan materi di GC maupun di WhatsApp maupun di e-learning, itu nanti besoknya itu akan dijelaskan di tatap muka tersebut, apa yang ditanyakan, apa yang masih dibingungkan, tapi responnya itu sedikit terkendala karena adanya keterbatasan waktu itu. Jadi menurut saya itu sudah baik adanya tatap muka, tapi angka baiknya pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat menjalankan aktivitas pembelajaran secara normal, secara tatap muka, secara biasa, secara tahun-tahun yang dulu. Semoga saja cepat berakhir dan cepat hilang. Sekian yang dapat saya ceritakan dan saya bahas. Apabila ada salah kata ataupun perilaku saya dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.